Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli wasaddid lisani wahdi qalbi amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bi'ulumihi fid daraini amin. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man fariha bidukhuli ramadhana harramallahu jasadahu 'alan niran. Barang siapa yang senang dengan masuknya bulan Ramadan, pasti Allah mengharamkan tubuhnya atas neraka. Masya Allah, inilah keutamaan bulan suci Ramadan. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala telah mempertemukan kita dengan bulan yang agung, bulan yang mulia, yaitu bulan suci Ramadan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita kesehatan, keafiatan, supaya kita bisa melaksanakan ibadah-ibadah Ramadan ini dengan maksimal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadis tentang keutamaan Ramadan, al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafarin. Surga sangat rindu terhadap 4 macam manusia. Talil Quran, yang pertama pembaca Al-Quran. Wa hafizil lisan, pemelihara lisan, orang yang memelihara lisannya. Wa mut'imil ji'an, dan pemberi makan orang yang lapar. Wassa'imina fi syahri Ramadan, serta mereka yang ahli puasa di bulan Ramadan. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala sangat rindu kepada 4 golongan hambanya. Yang pertama adalah talil Quran, orang-orang yang membaca Al-Quran. Wa hafizil lisan, orang-orang yang memelihara lisannya dari berkata yang keji atau berkata dusta, menjaga lisannya, mengucapkan hal-hal yang baik-baik saja. Wa mut'imil ji'an, dan pemberi makan orang yang lapar. Wassa'imina fi syahri Ramadan, dan mereka yang ahli puasa pada bulan Ramadan. Insyaallah. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Siapa bangun melakukan ibadah di malam bulan Ramadan dengan keyakinan dan keikhlasan, pasti diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari. Ini termasuk keutamaan ibadah malam pada bulan Ramadan, seperti sholat malam, sholat tarawih. Dan siapa yang bangun di malam-malam bulan Ramadan untuk melaksanakan ibadah dengan keikhlasan dan keyakinan, Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Tentu yang dimaksud di sini adalah dosa-dosanya yang kecil, walaupun dosanya itu seperti buih di lautan, maka Allah akan mengampuni. Tapi kalau dosa yang besar, hanya bisa diampuni dengan cara taubat.
Man hadara majlisal ilmi fi ramadana kataballahu lahu bikulli qadamin ibadata sanah. Barang siapa yang hadir di majelis ilmu pada bulan Ramadan, maka Allah mencatat baginya setiap langkah menjadi ibadah setahun. Wa yakunu ma'i tahtal arsh, dan ia bakal menyertaiku di bawah naungan arsy. Wa man dawama 'alal jama'ati fi ramadana a'tahu Allahu ta'ala bi kulli rak'atin madinatan tamla'u min ni'amillahi ta'ala. Masyaallah. Barang siapa yang selalu berjamaah, salat berjamaah selama Ramadan, maka Allah memberinya setiap rakaat menjadi suatu kota penuh kenikmatan. Wa man barra walidayhi fi Ramadan, barang siapa yang berbakti kepada bapak ibunya selama Ramadan, kedua orang tuanya, yanalu nazrallahi ta'ala birrahmati wa ana kafilun fil jannah, maka ia diberi pandangan penuh rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan aku, kata Rasulullah, memberi jaminan penuh di surga padanya. Masya Allah. Wa ma min imra'atin tatlubu ridha zawjiha fi Ramadan. Kemudian tiada seorang istri berbakti kepada suaminya selama Ramadan illa walaha thawabu Maryama wa Asiyah, kecuali pahalanya seimbang dengan pahala yang diperoleh oleh Siti Maryam, ibunya Nabi Isa, dan Siti Asiyah, istri Raja Fir'aun. Masya Allah. Bagaimana pahalanya menjadi siapa yang berbakti pada suaminya di bulan Ramadan, Allah memberikan pahalanya sama seperti pahala Siti Maryam dengan Siti Asiyah. Wa man qada hajata akhihil muslimi fi Ramadan qadallahu ta'ala lahu alfa hajatin yaumal qiyamah. Dan siapa menunaikan hajat saudara muslimnya, mengenai hajat hidupnya selama Ramadan, maka Allah menggantinya dengan memenuhi 1000 hajatnya di hari akhirat. Masya Allah. Keutamaan kita beramal di dalam bulan yang penuh berkah ini, yaitu bulan suci Ramadan. Kita sama-sama usahakan memperbanyak amal ibadah di bulan yang agung dan mulia ini, seperti kita menghadiri majelis ilmu, istiqomah, salat berjamaah 5 waktu, melaksanakan salat malam, salat tarawih, bacaan-bacaan Al-Quran dan lain sebagainya. Dan terutama sekali kita perbanyak di bulan Ramadan ini qiraatul Quran, membaca Al-Quran, karena bulan Ramadan ini adalah bulan Al-Quran, di mana di bulan ini Allah menurunkan Al-Quran. Tepatnya malam ke-17 bulan Ramadan, wahyu yang pertama turun pada bulan suci Ramadan. Man asraja fi masjidin min masajidillahi ta'ala fi Ramadana kana lahu nurun fi qabrih. Siapa memberi lampu penerang di masjid dari masjid-masjid Allah dalam bulan Ramadan, maka Allah mengganti lampu penerang baginya di alam kubur. Wa kutiba lahu thawabul musallina fi dzalikal masjidi wa sallat alaihi al-malaikatu wastaghfara lahu hamlatul arsy ma dama fi dzalikal masjidi. Dan Allah memberi pahala padanya sebesar pahala para jamaah yang sholat di masjid tersebut,
ditambah dengan sholawat sekalian para malaikat dan para petugas penanggung arsy memohonkan ampun baginya sepanjang lampu penerang tersebut dimanfaatkan di dalam masjid. Masya Allah, ini keutamaan kita memberi penerangan di masjid-masjid pada bulan Ramadan. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan lampu tersebut penerang di dalam kubur kita kelak di alam barzakh. Kemudian seluruh pahala jamaah yang sholat di masjid tersebut akan mengalir kepada kita. Kemudian para malaikat akan bersolawat kepada kita. Masya Allah, tabarakallah. Keutamaan memberi penerangan di masjid-masjid. Banyak sekali lagi keutamaan-keutamaan bulan Ramadan. Jadi kita jangan sampai lalai, sampai terlewatkan untuk mengisi waktu-waktu kita dengan kebaikan di bulan suci Ramadan ini. Dan di dalam bulan Ramadan ini segala amal ibadah dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti amalan-amalan sunnah di bulan Ramadan ini Allah lipat gandakan nilainya sama seperti ibadah sholat fardu. Dan ibadah fardu Allah lipat gandakan menjadi 70 kali fardu di bulan Ramadan ini. Masya Allah. Sehingga kita sama-sama berniat untuk memanfaatkan waktu kita di bulan Ramadan ini. Seperti hadis yang pertama saya sampaikan tadi, Rasulullah bersabda, "Man fariha bidukhuli Ramadana harramallahu jasadahu 'alan niran." Karena siapa yang senang dengan masuknya bulan Ramadan, maka Allah haramkan jasadnya dari api neraka. Masya Allah. Jadi supaya Ramadan ini, apa pelajaran yang ada di dalam Ramadan ini bisa kita petik, bisa kita menjadikannya sebagai kebiasaan. Jadi Ramadan ini sebagai latihan untuk kita semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.